Jeritan menggema di sudut mimpi. Malaikat tanpa sayap bertanya, kenapa langit tak lagi menyala? Roda waktu berhenti berputar, pantang surut bagi jiwa liar. Darah mengalir di tanah tandus, mengungkap rahasia dalam bayang musuh. Di gehenna kita berdansa, tangan dingin mencengkeram masa. Rindu pada terang dan surga, saat malam ini tak berujung reda. Ah! Kenapa dia bisa berpikir untuk terjun dari ketinggian itu? Dia sangat bodoh. Kamu melompat dari atap. Kamu pikir kamu lebih baik? Mau lanjut ke kematian berikutnya? Tunggu. Mari bicara. Tentang apa? Kau bilang aku bisa bertahan, tapi aku mati begitu membuka mataku. Semua kematian ini tidak bisa dihindari. Bisa. Gimana? Cari tahu sendiri. Itu tugasmu. Hah? Aku mati bahkan setelah diberi kemampuannya. Kepalaku pecah dan leherku patah. Ku bilang ini hukuman. Wajar saja jika itu menyakitkan. Maaf. Tentang apa? Karena sudah menganggapmu sebagai alat. Sudah terlambat. Dosamu cukup besar untuk membuat Tuhan marah. Apa? Apa yang kulakukan? Karena aku mengakhiri hidupku sendiri. Jauh lebih besar dari itu. Kamu harus cari tahu dosa apa itu. Jika gagal mengetahuinya, kamu akan masuk neraka. Bahkan setelah selamat dari ini. Namun, kenapa kau bunuh diri? Karena yang bisa kulihat hanyalah kegelapan.
Meskipun mataku terbuka atau tertutup. Aku lahir di keluarga miskin dan berjuang memperbaiki hidupku. Tetapi aku tetap gagal. Aku bahkan kehilangan semua uangku dan harus merelakan wanita yang kucintai. Tidak ada harapan lagi dalam hidupku. Jadi kau bunuh diri karena hidupmu terasa tanpa harapan? Apa itu salah? Lagi pula, aku tidak menyakiti siapapun. Coba pikir lagi. Apa kau sungguh tidak menyakiti siapapun? Gak usah. Ini sudah berakhir bagiku. Jadi kenapa aku harus melakukannya? Agar kau menyesalinya dan bertobat. Apa aku akan masuk surga jika menyesalinya sekarang? Hah? Apa bertobat akan memberiku kesempatan hidup lagi? Cih, gak sudi. Kau hanya memodelkan dirimu sendiri. Apa lagi yang harus kupedulikan selain diriku sendiri, hah? Kalau begitu, carilah sendiri cara untuk bertahan. Apa? Ini sekolah? Apa aku guru? Atau... Hah? Aku harus mencari cermin. Ya. Ah, sial. Aku anak SMA atau SMP. Tapi gimana dia bisa mati? Anjing, kocak banget. Si tolol, ini kocak banget anjir. Lah, kok ketawa? Anjing ya. Namaku Brian, usiaku 17 tahun. Setelah ayahku meninggal saat usiaku 4 tahun, ibuku menjadi tulang punggung keluarga. Dia bekerja tanpa lelah siang dan malam untuk mencari nafkah. Melihatnya bekerja keras, membuatku berpikir aku harus belajar lebih giat. Tetapi aku benci bersekolah. Diam lu, diam. Nih air, biar lu gak bau. Iya anjir, dia bau banget, Cok. Nih, hei, jangan lupa foto nih. Bagus nih, ini bagus nih. Iya. Anjing. Jika kau menyiksaku lagi, aku akan melompat dari atap. Aku serius. Cih. Bego, lu kira bakalan ada yang peduli kalau lu mati? Kalau gitu, sebaiknya bawain gue susu rasa matcha, atau lu bakalan mati di tangan gue. Paham? Lebih baik aku tidak usah membuat masalah dengan anak seperti ini. Ah, sial. Gak ngotak. Aku anak SMA yang dibully. Hah? Tunggu. Itu artinya aku gak akan mati kalau gak bunuh diri. Aku kasihan kepada Brian, tapi aku baru saja menghindari kematian. Aku tak perlu masuk neraka.
Woi bego. Ngetawain apa lo? Bego. Kan tadi gue bilang bawain gue susu matcha. Kok sampai sekarang belum ada? Gue tunggu sampai siang. Woi! Iya. Fuck you. Woi! Berani lo? Tai! Kali ini gak akan gue biarin. Lo harus dapat. Ngapain? Oh. Berani-beraninya lo mukul gue anjing. Kamu mau kuku saat lengah, sialan. Pakai kursinya lagi, pengecut ya lo. Apa? Gue pengecut? Gak salah. Berani lo sekarang sama gue, anjing. Habis lo sama gue. Guru datang. Begitu sekolah beres, lo akan mati ya. Nilai sosial adalah ukuran-ukuran, patokan-patokan, dan anggapan yang ada berkembang dalam masyarakat. Sial. Tidak masalah jika hanya Randy lawanku. Aku tidak bisa melakukan apapun jika siswa tubuh besar itu menyerangku. Semudah apapun mereka, aku tidak bisa melawan dengan ukuran tubuhku ini. Apa yang harus kulakukan? Carilah sendiri cara untuk bertahan. Ya, benar. Aku harus mencari cara. Udah Ren, udah. Mari berhenti sekarang. Kurasa dia sudah kesakitan. Diam! Usah ngatur. Lu ngeremehin gue ya? Gak gitu loh maksudku. Terus apa? Sini loh, dengerin. Lain kali, gak usah lo ngatur-ngatur gue. Kali ini gue maafin. Fokus. Pegang dia, pegang. Pegang yang benar. Hei Randy! Apa yang kau lakukan? Enggak kok, enggak. Tunggu bentar lagi. Aku lagi memberi dia pelajaran. Udahlah, hentikan. Oke, aku berhenti, oke. Tunggu aku di depan gerbang ya. Aku selamat.
Rasanya aneh. Memasuki rumah orang lain, seolah-olah ini rumahku. Rumah ini biasa saja. Kurasa aku tidak kayak kali ini. Ternyata Brian juga dibesarkan oleh ibu tunggal sepertiku. Nak, ada bakso dan daging goreng di meja. Jadi, panaskan untuk makan malam. Ibu menyayangimu, sayang. Dar! Aduh! Apa yang kamu lakukan di sini? Aku akan membantu ibu. Nggak apa-apa, nggak usah. Ibu Gak bisa apa-apa, sendiri. Bu, gak apa-apa. Biar aku aja. Pasti ibu capek. Apa kamu sudah makan? Belum, tapi aku akan makan dengan ibu setelah ini. Makanya, aku bantu biar cepat selesai. Apa? Udah. Kamu pulang aja sana. Biar ibu di sini. Udah, gak apa-apa Bu, biar aku bantu. Nih, aku dibesarkan oleh ibu tunggal yang miskin. Aku tidak pernah ingin menjadi kaya. Harapanku sederhana, yaitu mendapatkan pekerjaan, menikah, dan punya anak. Tetapi, itu sesuatu yang mustahil buatku. Ibu membuat omelet kesukaanmu. Kenapa kau tampak murung sekali? Apa terjadi sesuatu? Sama sekali tidak. Tiba-tiba kau sangat sopan. Apa ada masalah? Enggak kok. Mari makan. Ibu. Oke, makanlah. Jangan lupa, besok bawa duit 100.000. Kalau lupa, awas lo. Lah, bocah ini. Fokuslah. Hidupku saat ini yang harus kufokuskan. Tetapi yang lebih buruk daripada harus memberikan mereka uang adalah harus membohongi ibu demi uang itu. Itu membuatku membenci diriku sendiri dan ingin mati. Randy anjing, anak sialan. Kayaknya bukan hanya aku yang punya masalah dengannya. Brian, aku pasti akan membalas perbuatan dia selama ini. Pertama, aku harus menjadikan Botak sebagai teman kerjasama. Pak, izin ke toilet. Iya boleh.
Oke lanjut. Yang mendapatkan 5 pelajaran dari ulang reh mengenai tata hubungan antara anggota masyarakat Jawa. Saat itu, sosiologi masih... Pak, saya izin ke toilet juga. Hei Gotak. Bisakah kau mengalahkan Randy dalam perkelahian? Maksud lo apa anjing? Gila lo. Enggak gitu. Maksudku, aku dipukuli olehmu dan Randy baru-baru ini. Aku menyadari kau jauh lebih kuat daripada dia. Jadi lo sekarang jadi juri, gitu. Anak gila. Aish, bikin emosi aja. Haruskah aku mengejeknya sedikit? Aku nggak ngerti kenapa dia menjadi bos di sini. Aku nggak ngerti kenapa kau takut padanya dan membiarkannya menamparmu seperti itu. Wah anjing! Nah, kan dia itu masih baperan, masih remaja. Maksudku, kenapa kau bukan bosnya? Padahal kau jauh lebih kuat. Kau penasaran kenapa aku membiarkannya menamparku? Hah? Dan membiarkannya memerintahku? Ya. Aku juga kesal disuruh sama orang yang bisa dihajar orang culun sepertimu. Namun, itu karena dia sudah... Sedang apa kalian berdua di sini? Gue nanya ke lu anjing. Enggak. Aku hanya membuat dia sadar diri. Dia sudah keterlaluan. Oh, ya udah. Aduh, perutku sakit. Pasti gara-gara gacuan kemarin. Sini, ikut gue. Tadi lo nanya kan, gue bisa ngalahin dia dalam perkelahian? Gue bisa ngalahin dia hanya dalam 1 pukulan. Tapi, gue bisa ngelawannya 1 lawan 1. Tahu kenapa? Karena temannya akan datang saat aku memukulnya. Teman yang sangat kuat, Gary, anak kelas 12. Dia yang terkuat di wilayah ini. Randy hanya berteman dengannya saat mengikuti taekwondo saat masih SD. Kini, dia menjadi bos di sini karena termasuk gerombolan Gary. Padahal, dia cuma pengecut. Kalau mau aman, jangan cari gara-gara sama dia. Aduh. Masalahnya geng. Mau di sekolah, mau di luar, sama aja. Aku harus membuat rencana. Sesuatu yang akan berhasil pada anak SMA. Saatnya istirahat pertama. Wah, gila. Makanan kantin zaman sekarang terlihat enak. Enak makanannya. Kayaknya enak sih. Muka lo aja sampai masuk ke dalam. Woi! Enak gak? Pasti enak sih. Soalnya kau mandi dengan itu.
Kalau gitu, habiskan saja. Aku pergi. Anjing, bangsat! Hei kotak! Woi! Tangkap dia anjing! Cepat! Tangkap! Aku baru sampai. Kalau pergi nanti aku gak bisa makan. Halo? Lo gila? Cepat tangkap! Daripada ngurusin itu. Kamu mungkin butuh mandi. Lo serius kayak gitu? Gak takut kah? Ya takut sih. Lah terus kenapa kayak gitu? Kau ingin menyingkirkan Randy kan? Kalau gitu, apapun yang kulakukan pada Randy, kau jangan ikut campur. Dengan begitu, backingan dia gak akan mengganggumu. Dia sungguh melakukan itu? Hah? Iya. Bisakah kau memberinya pelajaran? Aku mohon bantuannya. Bisa lah, bisa. Kau sedang apa? Baca komik? Kenapa? Kau gila ya? Kau melakukan semua itu tanpa rencana? Jika terjadi sesuatu padaku, aku bakalan... Aku punya rencana. Ini rencanaku. Hah? Hei! Hei! Kau yang menyiram Randy dengan kuami? Tidak. Sungguh bukan aku. Bukan? Ya, bukan aku. Lalu siapa? Dia orangnya. Hah? Hei kau. Ya, ada apa? Lah, apaan sih? Dia cuma anak culun. Malu-maluin aja. Anjir lah. Kita jauh-jauh datang ke sini cuma buat anak culun itu. Memalukan. Randy. Woi, Randy! Iya. Yang benar aja. Kau meminta bantuanku karena anak culun ini, hah? Tapi dia tiba-tiba menyerangku. Sungguh deh, dengan kursi lagi. Justru itu. Tidak bisakah kau menangani anak culun kayak gini sendirian saja? Hah? Tapi tunggu. Ya udah, lupain. Tunggu. Kau mau kemana? Awas. Jangan bertingkah seolah kita kenal lagi. Bego. Bang, tunggu. Aku bisa jelasin, Bang. Terlihat keren adalah satu-satunya suatu hal yang penting bagi geng seperti itu.
Mereka tidak bisa menahan diri untuk membuang apapun yang menghalangi gaya mereka. Seperti Randy. Kau bisa bicara denganku sekarang jika ada yang ingin kau katakan. Temanmu sudah pergi sekarang. Kamu kan udah gak punya teman. Bacot! Ngomong apa tadi? Sakitkah? Padahal belum seberapa. Lihat kan? Sudah aku bilang, aku bisa mengalahkannya dalam satu pukulan. Aku sudah berhasil sekarang. Randy yang dulu menjadi bos di sini dihempas dalam sekejap. Sejak hari itu, tidak ada yang berani merundungku lagi. Anjing. Apa tadi? Anak bego. Dia jadi penyendiri setelah kita tinggalkan. Dia benar-benar brengsek. Pantas saja tidak ada yang mau teman dengannya. Apaan sih lu? Bego? Aku akan membentuk tubuhku dan membentuk otot juga. Kapan ya aku kerja dan dapat uang? Aku khawatir soal uang lagi. Ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Mabok ya? Ini semua salahmu. Iya dong. Ini semua salahku karena kau menjadi seperti itu. Namun kau tahu kenapa aku melakukan itu? Itu semua karenamu, ngerti? Hah? Pasti nggak ngerti. Anak bego. Bego, anak bego. Bego? Anak bego.
Hampir aja. Kamu harus mati. Mati! Mati! Mati kau! Mati! Anjing! Jangan bilang orang gila itu benar-benar membunuhku. Ini menjadi sulit karena dia, padahal dia sendiri yang merundung seseorang sampai mati. Bukankah itu yang dilakukan manusia? Kau lebih memedulikan duri di jarimu sendiri daripada pisau di tubuh orang lain. Lah, itu kan salah dia sendiri. Bagaimana bisa dia membunuhku karena hal seperti itu? Padahal dia jauh lebih buruk kepada orang lain. Seharusnya aku memberinya hukuman yang lebih berat. Aku tidak tahan mendengar ocehan dari orang yang sedang dihukum. Bentar. Santai dong. Apa Brian benar-benar melompat dari atap? Kau memakai pengaruhmu karena aku tahu dan berhasil menghindari kematian. Benar kan? Aku sudah ditakdirkan masuk neraka. Jadi, kenapa kau memberitahuku semua peraturan bodoh itu? Kau membohongiku dan memberikan harapan palsu. Aku berjuang keras, tapi semuanya sia-sia. Kau bohong, penipu, menjengkelkan. Kau lebih buruk daripada setan. Aku tidak pernah berbohong. Mungkin menyenangkan melihatmu kesulitan, tetapi aku tidak ikut campur dalam permainanmu. Aku tidak perlu melakukan hal seperti itu. Jika kau lupa sopan satu lagi, aku akan menghancurkan wajahmu. Jika kau bunuh diri saat dihukum, kau akan menghadapi rasa sakit yang lebih buruk daripada neraka. Mengerti? Sesuai dugaanmu, Brian seharusnya bunuh diri. Namun, alasanmu mati seperti ini tidak ada hubungannya denganku dan hanya karena pilihan yang kau buat. Itu tidak mungkin benar. Kenapa? Aku mati bahkan setelah berusaha keras. Aku gagal. Apa yang bisa aku lakukan sekarang? Aku gagal lagi. Tidak menyenangkan bagiku kalau kau menyerah semudah itu. Kalau gitu, masukkan aku ke tubuh yang tidak sulit untuk bertahan dan sulit untuk mati. Itu akan lebih tidak menyenangkan. Hah? Tunggu saja. Rasa sakit yang datang dari kematian hanya akan memburuk mulai sekarang. Apa yang terjadi?
Kenapa aku tidak bisa melihat? Suara apa itu? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Apa yang terjadi? Sial. Apalagi sekarang? Buka matanya. Ngomong. Apa? Ngomong apa? Di mana gadis itu dan uangnya? Cepat. Lama. Cungkil matanya. Baik, bos. Jangan, jangan. Aku akan bicara. Sumpah. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Sumpah. Tapi tunggu sampai aku mengingatnya. Bisa beri waktu sebentar. Hah? Akan kuberitahu setelah aku ingat. Banyak bicakap kau. Cukup. Biar ku bantu kau mengingatnya. Namaku Lukas, usiaku 35 tahun. Aku mafia yang disebut pemecah masalah. Mafia yang kuikuti punya klien di seluruh dunia. Itu organisasi yang cukup besar di dunia kriminal. Kami memperbaiki masalah klien dengan cara apapun, termasuk ini. Pembunuhan adalah hal biasa bagiku. Aku tidak mau hidup seperti ini lagi. Ayo pergi bersama. Aku mencuri 10 miliar dari dana taktis rahasia bosku dan menyimpannya di suatu pulau yang aman. Namun, saat aku hendak menjemputnya, bosku akhirnya menemuiku dan membawaku. Ya! Kalian selalu lupa untuk mengikat kaki. Gila. Bagus banget badannya. Kuat juga lagi. Tapi
Dia bisa mati kapan saja. Ah, sial! Tunggu, pria ini punya 10 miliar. Ya, benar. Apapun yang kulakukan, aku akan mati. Jika akhirnya selamat, aku akan miskin dan sengsara. Baiklah, mari temukan 10 miliar yang disembunyikan itu. Dengan kemampuan pria ini, mungkin saja peluangku bagus. Maafkan saya, bos. Dia telah melarikan diri. Saya tidak bisa. Bodoh. Sepertinya dia akan mengambil uang 10 miliar itu. Baiklah. Beritahukan kepada yang lain untuk berjaga di jalan Tolokoban, karena dia telah kabur. Cepat! Mereka pergi. Bagus banget motornya. Belum pernah aku pakai motor begini. Lacak dia sampai ketemu. Uangku yang berharga telah diambil. Aku tidak terima. Siap, bos. Saya sudah mengirimkan lokasi di mana dia berada. Cepat pergi ke sana dan tangkap. Jangan sampai dia meloloskan diri. Mengerti? Wow,